AGT, AGT, sekali lagi AGT. Sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa jumpa kembali pada konten saya. Ya, pada video kali ini pembahasannya mengenai AGT kembali, yang dimana sudah sama-sama kita ketahui, ya bahkan mungkin korbannya sudah merasakan kalau ini penipuan. Ya, saya sudah sering kali membahas ini pasti berujung penipuan ya. Tapi ya banyak ya yang nggak percaya ya hasilnya sekarang banyak korban gitu. Karena saya buat informasi mengenai investasi bodong itu nggak asal-asal buat gitu ya. Saya pelajari dulu marketing plan-nya ya, cari tahu dulu legalitasnya, apakah ini legal atau logis nggak profitnya gitu ya. Karena kalau nggak logis ya hindari gitu ya. Kata OJK pun, kata Satgas Waspada Investasi ya, OJK juga, kalau kalian ditawari investasi pahami 2L. 2L ya, legalitas sama logika, logis gitu ya untuk pendapatannya. Kalau nggak logis tinggali teman-teman, hindari gitu ya. Karena banyak sekarang aplikasi yang menawarkan investasi yang nggak masuk akal gitu, terutama AGT ya. Tapi banyak gitu ya, banyak yang komentar yang nggak senang gitu ya di kolom komentar YouTube saya. Tapi itu nggak jadi sebuah ketakutan bagi saya ya, karena ya saya niat baik untuk menyelamatkan orang, dan terbukti apa yang saya katakan sekarang betul ya, saya benar. Nah, kalau kalian lihat thumbnail saya sekarang, saya pakai tema putih yang artinya ini kesucian gitu ya, yang dimana saya mau niat baik untuk memberikan niat baik ya untuk korban, solusi ya tepatnya gimana gitu ya untuk kedepannya gitu. Biasanya ya saya buat thumbnail itu pakai warna hitam, warna merah, warna biru, dongker, pokoknya warna-warna yang bisa mendeskripsikan apa yang saya sampaikan itu membongkar kriminal gitu ya, tepatnya investasi bodong gitu ya, yang dimana ya bakal berujung scam, penipuan. Scam ini artinya penipuan ya. Scam ini bahasa Inggris yang arti bahasa Indonesianya adalah penipuan. Jadi bukan tidak membayar lagi. Ya, kalian jangan mau dibodoh-bodohi sama afiliator gitu. Ya, karena afiliator ya kerjanya membodohi orang gitu ya untuk keuntungan sendiri gitu. Nah, jadi saya pakai warna putih tumben-tumbenan ya. Yang artinya warna putih itu kan suci gitu ya kan teman-teman ya. Nah, artinya di dalam video ini saya mau menyampaikan suatu niat baik saya untuk korban investasi bodong dari AGT. Karena kan udah jelas ini penipuan gitu ya. Karena korban sekarang saya lihat ada yang rugi sampai 500 juta gitu ya, ada yang sampai miliaran ya. Situ saya pikir nggak masuk akal gitu ya, kok ada lah gitu ya orang yang mau investasi di platform ilegal seperti itu, nggak ada legalitasnya gitu ya, keamanannya nggak jelas gitu ya, cuman digadang-gadangkan ini dari Inggris, dari Mr. Mujib. Ya tapi nggak apa-apa lah, saya bahas ya untuk korban gitu ya. Di sini bukannya bermaksud menertawakan korban. Mungkin di konten yang sebelumnya itu saya sering kali merosting afiliator gitu ya, karena afiliator ya 2 bulan terakhir saya buat video, mereka selalu komentar di komentar YouTube saya dengan menjelek-jelekin
komentar YouTube saya gitu ya, konten saya, sehingga orang yang nonton video saya cari informasi AGT itu bingung yang buat konten yang benar atau yang berkomentar gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi ya, dan juga nanti terakhir apakah uang korban bisa kembali lagi gitu ya. Jadi kalian simak video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang utuh dari pembahasan saya yang kali ini gitu ya. Nah, solusinya ini teman-teman, sebelumnya udah dibahas juga ya sama channel YouTube-nya Bang Anggi, tetapi ada perbedaan sedikit dari saya teman-teman ya. Nah, solusi yang pertama menurut saya ini untuk para korban ya. Yang pertama itu kalian tetap gunakan akal sehat dan sadar diri. Pertama, akal sehat. Sebenarnya sebelum kalian gabung itu pastikan kalian berpikir dengan akal sehat ya. Apakah profitnya ini logis gitu enggak ya? Karena kebanyakan itu menjanjikan keuntungan yang gak masuk akal, sebuah investasi bodong gitu ya. Kalau yang gak punya akal sehat ya gabung-gabung aja gitu, nurut-nurut aja gitu sama afiliator. Nah, itu akal sehat sebelum bergabung. Tetapi akal sehat setelah bergabung ini beda lagi ya, yang mau saya jelaskan. Akal sehat setelah terjerumus ataupun tergabung ya, gambarannya seperti ini. Sekarang banyak afiliator dan agen-agen dari AGT ini yang menyebarluaskan informasi-informasi yang menurut saya ini udah basi gitu ya. Setiap kali money game collapse ya, maksud saya tidak bisa diakses atau kabur ya, afiliator ini membuat isu-isu yang sama gitu ya. Ada yang bilang server ya, ada yang bilang bank macet, ada yang bilang kebakaran kantor atau apalah. Yang punya aplikasi itu udah gak peduli lagi, dia udah kabur gitu, bawa uang investor. Sedangkan afiliator, dia takut dituntut sama bawahannya, sehingga dia buat isu-isu gitu dan mengaku jadi korban ya, cuci tangan teman-teman. Ya padahal dia udah dapat untung banyak gitu ya, udah beli rumah, beli tanah gitu, beli mobil, tapi dia mengakui dia korban, sehingga biar dia nggak dituntut dia ngaku korban gitu ya, lebih tepatnya dibilang cuci tangan gitu ya. Jadi tetap gunakan akal sehat. Jika dikasih isu kalau server down atau apalah ya, itu sudah terjadi di money game yang sebelumnya. Itu modus kuno teman-teman ya. Jadi jangan mau percaya gitu ya. Intinya gini, kalau kalian udah ditipu sekali, jangan mau ditipu 2 kali ya. Nah, kemudian sadar diri. Sadar diri di sini ya, banyak sekali afiliator yang bilang ini diblokir pemerintah lah, pemerintah nggak suka rakyatnya bahagia gitu ya. Tapi kalian sadar diri dulu ya, jangan menyalahkan pemerintah, karena sebelumnya pemerintah udah bilang gitu ya kalau AGT ini ilegal. Yang sebelumnya namanya AGT Commerce itu udah diblokir sama Kominfo dan dinyatakan money game investasi bodong oleh SWI. Nah, ini mana ini investasi yang berbahaya gitu. Ada sistem money game ya, dengan kasus-kasus yang serupa sebelumnya dengan modus yang berbeda, penyewaan mesin iklan. Jadi kalian sadar diri gitu ya, jangan nyalahkan pemerintah, salahkan diri sendiri ngapa bergabung. Kalau kalian orang awam ya, tetap sadar diri, karena banyak ya. Kalau kita ya, kalau kalian ya, maksud saya ya, bukan kita, saya nggak pemain gitu ya. Kalau kalian bergabung ke investasi bodong, pastinya ada pro dan kontra. Nah, di bagian pro kalian itu mendukung kalian tetap main. Sedangkan yang kontra, orang anti Ponzi, itu udah mengumumkan atau
memberi edukasi lah ya tepatnya untuk kalian supaya keluar dari investasi itu, tapi kalian tetap terjerumus. Mungkin ya kalian lihat flexing dari leader kalian, afiliator kalian udah bisa beli rumah, bisa peringkat tertinggi gitu ya, misalnya level gold gitu ya. Jadi kalian pengen juga kayak gitu, padahal kalian sebenarnya sedang ditipu. Nah, jadi jangan salahkan pemerintah. Pemerintah itu udah umumkan gitu ya, untuk menghindari investasi tersebut ya, dan orang-orang yang anti ponzi. Oke, seperti itu teman-teman ya solusi saya untuk korban AGT yang pertama gitu ya, supaya kalian nggak terus ya diisukan dengan informasi-informasi yang nggak bermanfaat dari afiliator, dari agen. Mereka mengisukan seperti itu, siap-siap kabur. Gini aja simpelnya ya, kemarin disuruh tunggu sampai hari Senin ya oleh orang-orang yang ada di grup ya kan, mungkin lah kalian nyari informasi di grup. Katanya hari Senin bank akan ngirim karena karyawannya kerja. Tapi sekarang udah hari Selasa, tetap aja websitenya nggak bisa diakses. Yang sebenarnya ini udah kabur gitu, yang punya aplikasi udah kabur, udah healing gitu, udah ya enak-enak lah gitu ya pakai uang dari investor. Sedangkan afiliator ya menggoreng isu yang nggak bermanfaat. Yang sebenarnya ini udah sering kali terjadi di money game yang sebelumnya. Mereka menggoreng isu nanti itu biar nggak dituntut, dan akhirnya nanti investasi ini hilang dari pembicaraan publik tanpa jejak gitu ya. Nanti kalian disuruh tunggu sebulan, terus ditunggu 2 bulan, sampai 2 tahun pun nggak akan ada. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini kumpulkan korban ya. Biasanya nih ini akan muncul di grup-grup Telegram ya. Nanti tuh ada tuh korban AGT. Nah, kalian silakan join gitu. Kalau bisa ya per provinsi gitu ya. Karena kan AGT ini menurut saya udah Indonesia gitu ya. Karena udah banyak seminar sana sini gitu ya yang saya lihat. Jadi semakin banyak ya korban yang dikumpulkan, itu nanti di pengadilan kalian lebih kuat dan menang untuk memenjarai yang namanya afiliator gitu, didampingi dengan bukti-bukti SS selama di AGT. Maksudnya di sini kayak bukti kalau dia itu memberikan kalian motivasi sesat maksudnya ya, karena kan afiliator biasanya gitu. Terus bukti transfer uang dan yang lain-lain gitu, bujuk rayu dari afiliator itu kalian screenshot. Tetapi ya menurut saya ini agak sulit ya, dikarenakan sebagian leader ya upline kalian itu kebanyakan udah kabur gitu. Bahkan afiliator juga, agent ya itu udah kabur gitu. Di WA dia udah checklist gitu ya. Nah, itulah susahnya sebenarnya ya kalau ending dari cerita money game. Itu aja susahnya gitu ya. Kalau kalian mau melaporkan yang namanya afiliator itu agak susah teman-teman, dikarenakan mereka udah lost kontak sama keberadaannya nggak diketahui. Apalagi buat kalian yang cuman ngeklik referral, kode referral di grup Facebook, grup Telegram, yang orangnya kalian nggak tahu malah ikut-ikut join. Nah gitu ya, pokoknya nggak apa-apa kalian kumpulkan korban ya. Biasanya itu ada tuh di grup Telegram. Coba aja misalnya kalian di Riau, korban AGT Riau gitu, atau korban GT Pekanbaru, atau di Bandung, atau di manalah kalian ya. Jadi nanti itu semakin banyak yang terkumpul semakin kuat gitu ya. Jadi jangan mau lah gitu ya di isu-isukan dengan isu yang menurut saya itu isu kuno ya. Karena money game kalau udah scam ya banyak sekali afiliatornya gitu ya yang bilang seperti itu. Perbaikan server bank ya. Kalau kalian percaya berarti kalian mau aja ditipu 2 kali. Ya. Nah, yang ketiga,
Nah, laporkan upline kalian gitu. Upline ini satu tingkat di atas kalian, orang yang mengajak kalian secara langsung. Jadi kalian laporkan dia, ya, minta pertanggungjawaban baik-baik, datangi rumah dia, karena kan dia yang ngajak kalian gitu. Tapi kalau dia ketipu, dia minta sama upline-nya lagi gitu. Jadi skema Ponzi ini itu untuk membongkarnya sebenarnya ya, itu harus ada gerakan dari bawah dalam sistem skema Ponzi, yang dimana semakin banyak ya member-member yang di bawah melaporkan upline-nya, tentu upline-nya juga melaporkan upline-nya yang di atas, sehingga untuk mencapai puncak siapa orang di balik ini akan diketahui. Karena pasti ya, yang namanya skema Ponzi pasti memakai referral, dan pucuknya itu pasti orang pertamanya itu pasti bisa kita ketahui jika korbannya kompak gitu, sehingga nanti satu jaringan itu keseluruhannya itu bisa diketahui siapa-siapa aja agennya gitu ya. Jadi kalian silahkan minta pertanggungjawaban dari orang yang mengajak kalian secara baik-baik. Tapi kalau dia nggak bisa diminta pertanggungjawaban dengan secara baik-baik, laporin aja gitu ke polisi yang terdekat. Ya, karena kan dia yang ngajak kalian gitu teman-teman ya. Jadi kalian laporkan dia ya, kalau dia nggak mau bertanggung jawab. Mungkin dia nggak mau bertanggung jawab juga korban penipuan gitu, tapi dia tetap minta sama upline dia gitu. Tapi kalian nggak bisa juga ya, karena nanti kalian juga bisa diminta pertanggungjawaban sama orang yang di bawah kalian. Nah, itulah menurut saya yang rumit dari investasi bodong skema Ponzi. Sebenarnya kalian tuh udah salah terjerumus gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya kan. Pokoknya itu aja sih, laporkan upline kalian. Yang keempat, jangan ulangi lagi. Maksud jangan ulangi lagi ini, jangan mau ulangi kebodohan yang sekarang kalian alami gitu. Sekarang kan kalian udah tahu tuh, investasi bodong, profit menjanjikan bakal berujung penipuan. Jadi saran saya, kalau kalian udah ditipu ya jangan mau ditipu 2 kali lah, jangan diulangi lagi gitu. Nah, di sini di poin yang ketiga ya, ini bisa saya perjelas penjelasannya seperti yang di sini. Ini skema Ponzi ya. Cara melaporkan upline, anggapan saja kalian adalah orang-orang yang di bawah. Nah, upline kalian itu adalah generasi yang di sini. Jadi orang-orang ini kalian laporkan gitu. Kalau orang ini korban juga, dia bisa melaporkan ke orang yang di atas yang mengajak dia juga. Nah, kalau mereka juga korban, nah ini juga bisa melaporkan yang ke atas, sehingga satu jaringan, semua jaringan ya maksudnya, itu bisa diketahui pucuknya siapa gitu, pelakunya gitu ya. Dan biasanya ya, yang saya yakin ada sebagian YouTuber yang mempromosikan aplikasi penghasil uang Ponzi ya. Gak tau lah tuh ya kenapa dia bisa mempromosikan Ponzi, padahal dia statusnya kan YouTuber gitu ya. Nanti kasusnya bisa jadi kayak Indra Kents gitu teman-teman ya. Jadi ada YouTuber yang gak punya hati nurani gitu ya, dengan memanfaatkan cari referral tapi menjerumuskan orang ke investasi bodong itu. Jadi kalian silahkan ya, laporkan saja ya, baik itu YouTuber atau siapalah ya. Kalau rumah dia dekat sama kalian, kalian datangi, minta pertanggungjawaban baik-baik. Kalau nggak mau dia laporkan gitu ya. Nah, ini thumbnail saya tadi ya, pakai putih. Nah, ini ada pembahasan di grup Facebook Masyarakat Anti Ponzi yang sependapat gitu ya sama saya mengenai konten saya ini. Nah,
Ini cuman sekedar saran saja. Kalau mau duit kalian balik, laporin orang yang ngajak kalian, itu baru fair. Kalau mau ngelaporin AGT, apalagi si Mujib. Jadi Mujib ini katanya orang yang punya aplikasi ya. Percuma kalian teman-teman nyari dia. Kita nggak tahu ya. Dia benaran yang punya AGT atau orang bayaran yang dibayar sama afiliator untuk pura-pura menjadi owner dari AGT. Mungkin saja ya, si Mujib ini namanya bukan Mujib. Mungkin itu nama samaran. Mungkin dia orang Inggris yang susah gitu ya. Ini kemungkinan ya, dia orang susah. Terus dapat tawaran ya untuk menipu rakyat Indonesia dengan pura-pura menjadi owner di AGT. Ya mungkin afiliator bayar dia pakai uang dari member yang di bawah ya, berapa persen yang gitu. Nah jadi dibayar sama dia untuk seakan-akan dia ini adalah yang punya aplikasi gitu. Jadi yang bahaya di sini itu afiliator ya dari sistem skema Ponzi seperti ini, investasi bodong, bukan yang punya aplikasi gitu. Nah gitu ya. Jadi bukan si Mujib yang kalian cari, tetapi upline yang mengajak kalian. Logikanya gini, kalau dia dari Inggris AGT ini, coba pikir kemarin kan ada namanya AGT Kantors. Kantors itu bahasa Indonesia kantor, yang artinya ini nggak kemungkinan AGT ini orang Indonesia yang buat. Ya, namanya juga Kantos. Yang saya curiganya ini bukan dari Inggris, tetapi dari orang Indonesia yang jadi komplotan penipuan gitu. Ya, dengan memanfaatkan orang luar yang bernama Mujib untuk dijadikan seakan-akan jadi owner gitu, ya. Gitu aja teman-teman mengenai si Mujib. Nah kemudian badan hukum gak ada. Mujib tahu ada orangnya benaran atau enggak ya gitu ya. Ya Mujib itu entah orang entah apa, kita juga gak tahu teman-teman ya. Mujib pun saya lihat di Instagram itu gak ada profil centang biru yang namanya Mujib. Biasanya ya yang mempunyai perusahaan itu pasti ada profilnya gitu, yang ownernya gitu ya. Kalau kita cari di Google dia muncul gitu, cari di Instagram centang biru gitu. Tapi saya cek di Instagram itu nggak ada sama sekali yang namanya Mujib yang status di bio-nya ya owner dari AGT. Yang saya rasa ini cuman akal-akalan saja dari komplotan yang ada di Indonesia gitu. Ya. Nah, di sini polisi juga bakal sulit nyidiknya. Jadi yang paling masuk akal, laporin yang ngajak kalian. Seret ke kantor polisi terdekat. Dan siap-siap juga kalian akan diseret downline kalian, yang kemungkinan juga akan diseret downline lagi. Jadi nanti bakal ada kejadian seret menyeret yang seru katanya ya. Ini dari Bang Isa Antoni anti Ponzi. Ya jadi sebenarnya rumit teman-teman ya. Untuk skema Ponzi ini kalau kalian udah terjebak itu rumit gitu. Nah oke, berikutnya di sini ada mengenai pertanyaan yang inti dari video ini, apakah uang para investor itu bisa kembali ya. Nah seperti ini, terjerumus di investasi bodong AGT maksudnya, bisakah uang kembali? Nah ini saya ambil dari CNBC Indonesia, dari sumber media yang terpercaya gitu. Dan ini jawabannya dari Bapak Tongamel Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi gitu ya. Nah di sini kita baca di paragraf pertama dan paragraf kedua itu kita sudah bisa dapat tahu hasilnya gitu ya. Atau paragraf ketiga juga kita bacalah.
Nah, di sini ada banyak cerita soal masyarakat yang terjerat investasi bodong. Pernyataannya bagaimana nasib uang yang diinvestasikan itu apakah bisa kembali? Sayangnya kemungkinan itu cukup kecil. Satgas Waspada Investasi mengatakan umumnya pengembalian dana milik nasabah dalam investasi ilegal cukup sulit. Gitu ya. Hal tersebut terjadi apabila pelaku telah menggunakan uang para korbannya atau sudah membagikan kepada member lama. Sementara itu, dalam skema Ponzi, jika upline mau mengembalikan uang downline, maka mereka bisa memperoleh uangnya lagi. Nah, jadi intinya di sini ini tergantung dari upline kalian. Jadi kalian minta pertanggungjawaban ya sama dia. Kalau kalian ketipu, kalau dia nggak mau bertanggung jawab, laporkan, seret ke kantor polisi. Tetapi itu agak sulit ya, karena mungkin uang yang kalian top up-kan itu sudah dibagikan ke atas, ke agen, afiliator. Jadi sebenarnya agak sulit teman-teman ya, kalau kalian udah terjerumus tuh agak sulit gitu ya kalau uang kalian mau kembali. Kemungkinan juga ini dibilang sangat kecil. Gitu ya. Sebenarnya itu salahkan diri sendiri. Kenapa ikut terjerumus ke money game? Sedangkan orang-orang udah banyak yang bilang ya, ada pro dan kontra ya, yang pro mengajak, yang kontra melarang. Tetapi kalian malah mendengarkan yang mengajak kalian. Sedangkan yang kontra itu berusaha untuk menyuruh kalian menyuruh kalian keluar dari investasi tersebut. Tapi banyak yang terus terjerumus. Oke, kalau ditanya uang bisa kembali, itu tergantung kalian. Semakin kuat kalian mengumpulkan orang-orang dan bukti-bukti yang valid, kalian bisa memenjari afiliator, agent. Kalau untuk pengembalian dana itu agak sulit, tetapi untuk memenjari afiliator itu agak lebih bisa dipikirkan. Contohnya kemarin kayak Indra Kens di Binomo, yang dimana untuk para korbannya itu agak kompak gitu ya, karena mungkin Binomo lebih besar sehingga korbannya itu lebih kompak untuk melaporkan si Indra Kens. Jadi coba teman-teman ya, korban dari AGT, ikuti cara dari korban dari Binomo, sehingga afiliator ya itu bisa diketahui dengan cara melaporkan upline, sehingga upline ke atas itu akan lebih mudah diketahui ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.